Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Anggrani, nomor urut 7 dari kelas 33F. Di sini kita akan belajar tata cara menghitung validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya bela dalam sebuah data. Bisa kita lihat bahwa saya sudah mengumpulkan hasil jawaban soal pilihan ganda dari 15 siswa dengan butir soal 10 nomor. Nah, untuk mengetahui apakah soal ini valid, kita dapat melihat jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan soal ini valid. Untuk mengetahui R hitung, kita dapat menggunakan rumus Corel. Buka kurung, lalu kita blok. Lalu tanda koma, lalu kita blok bagian jumlah. Nah, ketik F4, balas kurung, enter. Nah, langsung kita seret. Untuk R tabel, karena data yang saya gunakan 15 orang, maka R tabel yang saya gunakan adalah 0,5140. Graf sampai ke samping. Selanjutnya, pada bagian kesimpulan, kita menggunakan rumus sama dengan IF, buka kurung, lalu kita klik Fx di atas. Nah, untuk logical test, kita klik yang R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian untuk di bawahnya lagi kita ketik V sebagai tanda valid dan T sebagai tanda tidak valid. Nah, dapat kita lihat terdapat 5 soal valid dan 10 soal tidak valid. Nah, selanjutnya kita akan menghitung reliabilitas dalam sebuah data. Untuk mencari jumlah, klik sum, terus kurung. Aku coba mencari opsi. Selanjutnya, untuk mencari N yaitu butir soal. Nah, butir soal saya di sini yaitu 10. Kemudian N dikurang 1 berarti butir soal dikurang 1 yaitu 9. Kemudian untuk mencari P itu adalah peluang menjawab soal benar dengan rumus jumlah soal yang benar dibagi banyaknya siswa atau responden. Kemudian enter. Selanjutnya nilai P. P adalah peluang menjawab soal dengan benar. Kita dapat menggunakan rumus sama dengan jumlah siswa dibagi dengan banyaknya responden, yaitu 15. Kemudian kita drive. Kita dapat menggunakan rumus sama dengan 1 dikurang P. Enter. Lalu kita drag sampai. Selanjutnya PQ. Rumusnya yaitu dengan P dikali dengan Q. Enter. Kemudian drag ke samping. Selanjutnya
Selanjutnya sigma PQ. Rumusnya yaitu sum buka kurung PQ dan untuk mencari varian skor, kita dapat menggunakan rumus ketik var buka kurung lalu kita blok bagian jumlah, enter. Ini dia hasilnya. Yang terakhir adalah KR20. Kita dapat menggunakan rumus buka kurung N dikurang N1 baris kurung, kemudian kali buka kurung varian skor dikurang dengan sigma PQ lalu baris kurung dibagi varian skor lalu baris kurung. Nah, selanjutnya status variabel. Status variabel itu tidak reliable karena skor KR20 tidak melebihi 0,7. Untuk menghitung indeks kesukaran, kita dapat menggunakan rumus jumlah benar dibagi dengan jumlah siswa. Karena di sini 0,8 berarti interpretasi tingkat kesukaran yaitu sukar. Dapat melihat sini 0 sampai 0,30 itu termasuk dalam keterangan sukar. Inilah tadi terdapat 10 soal sukar, 5 soal sedang, dan 1 soal mudah. Selanjutnya kita beralih ke daya beda. Untuk daya beda, kita harus mengelompokkan kelompok atas hingga kelompok bawah dengan cara kita blok semuanya, lalu kita klik data, kita filter, lalu hingga muncul tanda seperti ini. Kita klik set sampai oke. Di sini langsung tersusun dari nilai yang paling tinggi hingga ke rendah. Lalu kita kelompokkan menjadi kelompok atas, kelompok rendah. Adapun interpretasi daya beda yaitu 0,40 ke atas termasuk soal baik, 0,30 hingga 0,39 termasuk soal cukup, 0,20 hingga 0,29 termasuk soal kurang, dan 0,9 ke bawah termasuk soal yang jelek. Nah, untuk mencari rata-rata atas, kita dapat menggunakan rumus sama dengan A, B, buka kurung, kita draft kelompok atas, kemudian tutup kurung. Bentar. Untuk mencari rata-rata bawah, kita menggunakan rumus yang sama juga. Buka kurung,
Lalu kita draft blok yang kelompok rendah. Lalu balas kurung, enter. Untuk mencari dari pembeda, kita dapat menggunakan rumus sama dengan buka kurung, klik rata-rata atas, dikurang rata-rata bawah, lalu balas kurung, dibagi 1, lalu enter. Nah, keterangannya karena di sini 0,37 berarti dapat dikategorikan dengan soal yang cukup. Nah, inilah hasil dari daya beda. Terdapat 3 soal yang baik, 2 soal yang cukup, 1 soal yang kurang, dan 4 soal yang jelek. Baik, mungkin itu saja tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.